Ya, menyita waktunya. Bisa apa namanya? Kalau ada makanannya di meja atau minumannya sambilan. Kita apa namanya? Ya ini terkait dengan tugas sebenarnya tugas dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya sama Pak Kali menyampaikan permohonan maaf sedikit menyita waktu Bapak Ibu. Harusnya saat ini kita semua menikmati jam istirahat, tapi kan kami salah satu tugasnya adalah aksi nyata kami untuk menyampaikan tentang sumber daya ataupun aset di sekolah kita. Kegiatan ini adalah bagaimana kita semua mampu menganalisis di sekolah ini supaya proses kegiatan belajar mengajar di sekolah kita bisa kita laksanakan secara optimal. Selama ini yang kita lakukan adalah kita melihat bahwa segala aset atau sumber daya di sekolah ini adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa aja. Tetapi mungkin dengan paparan Pak Kawin nanti kita identifikasi ataupun kita maksimalkan. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja mungkin pada Pak Kali untuk menyampaikan beberapa aset yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan ini terkait dengan apa namanya pengimbasan modul 3.2 yang temanya tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kita mulai saja ya, pada modul ini kita belajar tentang sekolah sebagai suatu ekosistem ya, seperti pelajaran IPA ini ekosistem laut. Sebagai suatu ekosistem artinya di sana ada beberapa unsur yang saling terkait, saling terikat, yaitu unsur biotik dan unsur abiotik. Itu ya terdiri makhluk hidup ya, ada kita, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ada siswa, ada komite seperti itu. Kemudian ada unsur abiotik itu ya apa namanya lingkungan, kemudian yang kita tahu apa namanya fasilitas seperti itu. Kemudian di sini ada izin Bapak. Kemudian di sini ada dua apa namanya pendekatan ya dalam melihat suatu pengelolaan aset itu. Yang pertama ada istilahnya deficit based approach atau pendekatan yang berbasis kepada masalah, pada kekurangan. Pendekatan ini melihat apa namanya sesuatu itu kita saling melihat kekurangannya. Misalnya saja kita mengadakan suatu acara, ini yang kurang, belum ada ini, belum ada itu ya. Kemudian yang kedua itu ada istilahnya pendekatan asset based approach atau pendekatan yang berbasis kepada aset, kepada modal. Aset ini kata lain juga modal ya. Modal artinya apa yang kita miliki itu yang kita manfaatkan untuk kemajuan ya, kemajuan pendidikan, kemajuan pembelajaran seperti itu. Kemudian pendekatan ini yang sekarang yang dipakai yang asset based approach ini, pendekatan yang melihat kekuatan atau aset ini sebagai modal ya untuk apa namanya kemajuan ya, atau mengembangkan suatu institusi. Kemudian di sini juga dipelajari bahwa ini pendekatan yang berbasis aset ini digunakan untuk sebagai dasar dari ada istilahnya inquiry appreciative ya. Ini pendekatan yang melihat bahwa seseorang itu dia pasti memiliki inti positif dari dirinya. Inti positif ini yang bisa dipergunakan atau yang bisa berkontribusi kepada kemajuan suatu lembaga atau suatu institusi. Misalnya kita bekerja dengan siapapun, pasti dia punya inti positif dalam dirinya yang bisa kita apa namanya kelola, yang bisa memberikan kemajuan untuk tugas-tugas tersebut. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa ya suatu institusi itu dia mempunyai tujuan. Yang kedua itu ada modal sosial. Modal sosial ini maksudnya dalam suatu
Misalnya kayak kita ada MGMP, di sana ada komunitas yang memiliki satu tujuan yang sama. Misalnya kalau kita guru kan ada MGMP-nya, kan kita memiliki tujuan yang sama di sana ya, untuk misalnya administrasi atau metode untuk anak-anak kita. Kemudian ada modal politik. Ini modal yang ketiga. Modal politik ini di sini terkait dengan kebijakan kepala sekolah, mungkin kebijakan Pemda, kebijakan komite yang untuk pengembangan sekolah di institusi. Kemudian yang selanjutnya itu ada modal agama dan modal budaya. Ini misalnya di lingkungan kita kan anak-anak kan religius ya. Jadinya kalau kita mengadakan acara terkait dengan keagamaan kan cepat ya, misalnya maulidan kan, ini aset ya. Kemudian yang selanjutnya itu modal fisik. Modal fisik ini ya bangunan ya, kita punya bangunan yang yang sudah sangat memenuhi syarat di sini, sudah lengkap di sini. Kemudian yang ada yang berikutnya modal lingkungan atau alam. Di lingkungan alam kita punya lahan yang luas, bisa dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial ya, modal keuangan. Kemudian kita lanjut sedikit Bapak Ibu ya. Ini tugasnya adalah kita mengidentifikasi aset-aset yang ada tadi, yang tujuh aset utama tadi. Modal manusia, ya kita sudah punya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan ya, yang sudah cukup, sudah memenuhi syarat, sudah qualified dari segi pendidikan dan lain-lain. Kemudian kita punya Bapak Kepala Sekolah yang sangat concern ya, untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian termasuk ibu pengawas yang sangat perhatian ya. Kemudian orang tua juga. Itu modal manusia. Apalagi yang modal manusia banyak ya. Lingkungan lingkungan masyarakat di sekitar, kita tidak pernah berkonflik kan dengan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian modal sosial, misalnya saja tadi kegiatan MGMP, kemudian PGRI, itu modal sosial. Karena ini dalam bentuk asosiasi. Asosiasi itu ya seperti kelompok, lembaga yang mempunyai tujuan yang sama, seperti itu. Kemudian yang modal politik, ini terkait kebijakan ya. Seperti kemarin sudah ada Bapak Kepala Sekolah sudah seperti kebijakan penggunaan HP, seperti itu, penggunaan sepatu, seragam, seperti itu. Kemudian modal agama, sudah kan ya, kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Kemudian kegiatan kebudayaan, di Sabtu budaya kan, anak-anak punya modal di sini, aset ya. Mereka sudah di rumahnya punya pakaian khas, seperti itu, pakaian adat dipergunakan. Kemudian event-event budaya juga. Kemudian modal fisik sudah lengkap kan, lab sudah ada, itu bisa dimanfaatkan semua kan. Aula betul. Aula, kemudian ya sarana prasarana, Kantin. kemudian modal lingkungan alam kan sudah ya, kita manfaatkan juga. Lapangan, Kantin juga. Iya, pisang betul. Sudah. Lele, Sudah. nanti Kantin bisa belum sebut. Pre-order dari sekarang ya, untuk persiapan puasa. Kemudian modal lingkungan sudah ya. Kemudian yang terakhir modal finansial ya. Siswanya kan ya, dana bosnya untuk keperluan pengajian, kemudian proporsional ya. Itu ya, kalau di SMA kan ada pemimpinnya, di SMP kan tidak boleh. Ya mungkin itu cukup dari saya, sekian saya, untuk menarnya akan menambahkan. Mohon maaf nih. Sampaikan aset ini Pak, karena memang sesuai dengan judulnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Mungkin perlu kita sama-sama maknai di sini bahwa pemimpin yang dimaksud di sini adalah bukan pemimpin suatu lembaga, tetapi kita sebagai guru adalah bagian dari pemimpin itu, yaitu bagaimana kita memimpin anak-anak kita di kelas itu supaya mereka bisa menjadi insan yang kita harapkan semua. Dan sesuai dengan roh pendidikan sekarang ini adalah profil Pancasila Ikomit. Jadi
di sekolah kita seperti tadi sudah secara detail dipaparkan tentang beberapa sumber daya yang ada di sekolah ini yang bisa kita manfaatkan. Mungkin selama ini cara pandang kita adalah selalu seperti dikatakan oleh Pak Kabit, oh gara-gara ini nih, anak ini seperti ini. Jadi yang kita kuatkan itu adalah kekurangannya. Jadi melalui kesempatan ini yang diharapkan dari proses pelatihan ini Pak, bagaimana mindset kita itu berubah. Jadi dari paradigma yang berbasis kekurangan tadi kita rubah, melihat menjadi sesuatu, melihat atau berawal dari yang bagus atau yang baik, walaupun hanya sedikit dari kebaikan yang dimiliki oleh anak kita atau sekolah kita, itulah yang kita kembangkan. Jangan mendominankan kekurangannya, tetapi kita memaksimalkan kekuatannya. Seperti mungkin yang di Pak Ade sudah lakukan Pak, salah satu sumber daya kita adalah lingkungan fisik. Bagaimana beliau mengaplikasikan pemanfaatan adalah salah satu bentuk pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Kemudian Pak Dani juga kemarin aset lingkungan sosialnya yaitu dengan menggunakan museum Pak. Jadi museum itu adalah juga sebagai aset dari kita yang ada di Jalan Pemuda ini karena kita dekat dari bangunan itu. Begitu juga dengan variasi agama kita Pak, sosial budaya. Jadi dalam profil Pancasila itu salah satu aspeknya adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk berakhlak bertoleransi. Jadi dengan homogenitas agama ini merupakan suatu aset yang luar biasa bagi kita untuk memperkenalkan begitulah toleransi yang harus kita lakukan. Begitu dengan suku bangsa dan seterusnya. Jadi hal-hal yang ada yang selama ini kita rasakan itu sebagai sesuatu yang lumrah. Padahal itu adalah bagaimana kita merubah mindset kita dari tadi memandang atau memulai sesuatu, kita memulai dari sesuatu kekuatan atau manusia, yaitu kita semua yang ada di sini, guru-guru yang profesional, insya Allah semua sudah S1, sudah sertifikasi juga, kemudian tenaga pendidiknya juga yang alhamdulillah sudah luar biasa. Kemudian sosialnya, karakter masyarakat kita yang kompleks, fisik tadi sudah dipaparkan, dan modal-modal ini selaras Pak dengan standar pendidikan nasional Indonesia, yaitu seperti standar sarana prasarana mungkin, kemudian standar pendidikan dan tenaga pendidikan, kemudian standar pembiayaan untuk modal finansialnya. Jadi kembali lagi kami tegaskan di sini, mari mulai dari sekarang dan seterusnya kita sama-sama berikhtiar untuk memajukan pendidikan ini, membawa anak-anak kita untuk terbiasa kita memulai berpikir dari hal yang positif. Mungkin Pak Kepala Sekolah selalu mengingatkan kita jangan lihat kekurangannya orang, tapi mari kita memperbesar kelebihan ataupun positif daripada seseorang. Begitu pula cara pandang kita terhadap anak-anak di kelas. Jadi saya sendiri ini termasuk saya mengedukasi diri saya bahwa iya anak ini seperti ini, nah seperti itu, pola-pola pikir seperti itu yang harus kita rubah sekarang. Kita harus merunut, oh background anak ini seperti ini, mungkin makanya dia seperti itu. Sehatlah hati kita sehingga jiwa dan pikiran kita sehat, dan kita menciptakan suasana dan ekosistem di sekolah ini menjadi ekosistem yang memberikan peluang anak-anak kita tumbuh dengan akhlak yang baik, insya Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon tambahan Pak untuk pembimbing. Kita dulu ini untuk Bu Eni, ya alumni SMA 1, ya SMA 1 Bima, ya, bahwa gurunya meninggal atas nama Pak Joko Susilo. Oke, Masya Allah ya. Saya mohon kesediaannya, mumpung karena saya tahu untuk bacakan surat Al-Fatihah khusus untuk beliau, itu teman dekat saya Bapak Ibu. Oke, lahu Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga murid Bima nanya saya, Bapak sehat? Katanya, waduh, sehat ini. Baik, terima kasih Bu Min ya. Ini yang saya inginkan sebenarnya Bapak Ibu, ya, lihat lebihnya. Ya, tetapi kita kecenderungan melihat kurangnya. Nah, seperti Bu Min tadi, kenapa ya seperti itu? Padahal lebihnya terlalu banyak. Nah, kalau kita memandang lebihnya ini, maka nilai ibadah itu tinggi. Sehingga anak-anak kalau disebut negatifnya sehingga tidak nyaman sekolah ini, ya, dia akan membenci sehingga muncul kalimat
I hate Monday. I don't like Monday. Saya tidak suka hari Senin. Ya, kenapa dia tidak suka hari Senin? Karena wajah-wajah ibu yang menakutkan itu nampak. Ya betul Bu, ini yang menakutkan. Sehingga dikatakan I don't like Monday. Begitu dia malam maghrib ketakutan dia ke sekolah Pak. Ya, coba senyum saja, rangkul baiknya. Ya, contoh ini pengajian yang sederhana. Tak kala katakan Pak Kawi pergi berbelanja, kemudian yang jual warung itu tidak pakai jilbab, yang nampak itu tidak pakai jilbabnya, itu yang diceritakan. Padahal jualannya itu untuk menghidupi keluarga. Kenapa itu yang tidak disebut? Ya, oleh karena itu kalau anak ini disebut baiknya baik, jadilah sekolah ini madrasati jannati. Yaitu sekolah ini surga. Kepingin dia kapan Senin, sampai dia rindu itu kata Pak Kadit. Kapan Senin? Saking ingin ketemunya sama Bu Ella misalnya. Oh, kapan gitu? Ya, saya rindu akan dia. Nah, supaya begitu, supaya jadi sekolah ini wisata pendidikannya, bukan menakutkannya. Nah ini terima kasih Bu Men, ini yang saya tunggu-tunggu betul. Ini jangan kelihatan ya tidak pakai jilbabnya. Sekali lagi lihat baiknya itu dia menghidupi keluarganya, sehingga kita berpikir selalu positif. Insya Allah dapat jazanya. Itu tambahannya Bu Men ya. Terus sebut kebaikan orang. Sekalipun saya mati jangan sebut anak saya nanti Pak D. Dedek saya yang ngombe Pak Kepala tidak izinkan anak-anak pergi renang, jangan sebut itu. Ya itu loh. Ya, sebut untung sudah dikasih izin dulu. Nah, itu yang disebut, itu maksudnya. Ya, jadi nyaman hidup ini tidak pernah sakit. Ya, kita kan sakit gara-gara diri kita memponis orang seperti itu. Kebalik ini Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu tutup aib orang, Allah akan menutup aibmu. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang kesini, makanya saya bilang kalau ceritanya bagus di luar, besok tambah lagi murid, tidak lelah pakai promosi besar. Tidak lelah marah pali ilham bagaimana mendatangkan murid yang banyak di 21 tidak kena dia Pak. Ya sudah cerita nanti tambah lagi dia kan dari 600 menjadi 900 saya sudah dibaca. Sebut baiknya dimanapun ini, bukan saja di sekolah. Ya nanti Pak Dani sebut baiknya. Ngombe anak nih ya makan nengennya